kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menanggapi status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus korupsi. Diakui Tito, ia memang bersahabat baik dengan Lukas NMB. Meski demikian, ia tak bisa ikut campur dalam kasus itu lantaran bukan wilayah hukumnya. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 21 September 2022. Tito menegaskan kasus yang menimpa Lukas NMB itu tak ada kaitannya dengan Kemendagri ataupun secara pribadi dengan dirinya. Disebutnya kasus yang menimpa Lukas NMB itu adalah murni dari temuan sistem perbankan yang dilakukan PPATK. Sistem perbankan yang mencurigakan itu kemudian disampaikan kepada KPK. Pasalnya, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening Gubernur Papua itu. Tito lantas mempertanyakan di mana hubungan antara Kemendagri dengan kasus Lukas NMB itu. Sebelumnya KPK membenarkan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ia menjadi tersangka berdasarkan aduan dari masyarakat. Lembaga anti rasuah ini menegaskan penetapan tersangka ini adalah murni sebagai penegakan hukum, di mana KPK telah mengantongi bukti cukup untuk menjerat politikus Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga telah mencegah Lukas bepergian ke luar negeri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Ia dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tindakan lainnya yaitu pemblokiran rekening milik yang bersangkutan yang dilakukan PPATK. Jawab, yaitu adanya video dari pengacara Bapak Lukas NMB yang menyampaikan bahwa dia merasa dikriminalisasi, merasa dipolitisasi, dan menyebut-nyebut nama saya. Saya sampaikan di sini karena saya tidak ingin doorstop. Doorstop nanti dipotong. Saya khawatirnya di situ. Sering sudah saya lakukan. Lebih baik saya jawab di forum seperti ini. Ya, kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Dan saya sudah sampaikan, itu murni, kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK, dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya nggak bisa ikut campur. Saya sampaikan kepada yang kepada yang bertanya, pada kami, bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami udah ngecek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga adanya uang yang tidak sesuai dengan profil, dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan, dilaporkan pasti ke PPATK, dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ. Nah, kemudian berproseslah itu. Nah, kalau seandainya itu dianggap ada, saya sampaikan kepada kontak personnya beliau, saya kenal baik. Kalau seandainya itu adalah ada peran daripada Kemendagri, peran Kemendagrinya di mana gitu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.